Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang tindakan penyelidikan kecurangan. Ayo. Tindakan penyelidikan kecurangan. Kapan sih tindakan penyelidikan kecurangan itu dilakukan? Menurut Albert dan kawan-kawan, investigasi dari suatu fraud hanya akan mengikuti jika ada prediksi atau dasar untuk memulai investigasi. Artinya, ada gejala atau indikasi bahwa fraud mungkin terjadi. Begitu ada indikasi bahwa fraud itu mungkin terjadi, harus ada pihak yang memutuskan apakah itu akan diselidiki atau tidak. Keputusan tersebut biasanya dibuat oleh seorang auditor, aparat keamanan, pengacara, bahkan juga seorang penegak hukum. Berikut ini beberapa faktor yang dipertimbangkan apakah akan melakukan tindakan penyelidikan atau tidak. Yang pertama, kekuatan yang dirasakan dari prediksi. Yang kedua, persepsi biaya investigasi. Yang ketiga, paparan atau jumlah yang bisa diambil. Keempat, sinyal bahwa investigasi atau non-investigasi akan dikirimkan ke orang lain dalam suatu organisasi. Yang kelima, risiko yang akan diterima jika menyelidiki dan jika tidak menyelidiki. Yang keenam, hilangnya reputasi jika menyelidiki dan jika tidak menyelidiki. Yang ketujuh, sifat penipuan yang mungkin akan terjadi. Metode investigasi tindakan fraud. Suatu investigasi dimulai dengan menggunakan teknik yang tidak akan menimbulkan kecurigaan dan yang terpenting tidak akan memberatkan bagi orang yang tidak bersalah. Misalkan seorang karyawan bagian pembelian dicurigai mengambil suap. Investigasi yang dapat dilakukan, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, periksa catatan personalia karyawan sebagai bentuk buktinya. Yang kedua, melakukan audit khusus untuk fungsi pembelian untuk memeriksa tren dan perubahan harga. Selanjutnya, cari email tersangka dan catatan elektronik lainnya. Lalu, cari catatan pabrik dan sumber lain untuk mengumpulkan bukti tersangka. Kemudian, lakukan pengawasan atau operasi lainnya. Yang keenam, wawancarai mantan pembeli atau vendor yang tidak berhasil. Yang ketujuh, mewawancarai pembeli saat ini dan jika tidak ada persekongkolan dengan manajemen yang dicurigai, wawancarai manajer tersangka. Lalu secara bersamaan wawancarai pembeli yang dicurigai dan vendor yang dicurigai. Mengembangkan bagan kerentanan. Maksudnya bagan di sini saat memulai investigasi penipuan seringkali berguna untuk mengembangkan teori tentang jenis penipuan tersebut. Seperti siapa pelaku, apa motivasi mereka melakukan tindakan tersebut dan seberapa banyak yang mungkin telah mereka ambil. Operasi pengawasan dan penyamaran. Operasi pengawasan dan penyamaran adalah teknik investigasi fraud dengan mengandalkan indera, terutama pada indera pendengaran dan penglihatan. Ada 3 jenis pengawasan. Yang pertama, stationary or fixed point. Dalam melakukan pengamatan ini, penyidik harus menemukan lokasi yang harus diamati, mengantisipasi tindakan yang mungkin terjadi di tempat kejadian, dan membuat catatan rinci tentang semua aktivitas yang melibatkan tersangka atau merekamnya pada film atau tape. Yang kedua, ada moving or tailing. Jenis pengawasan ini lebih berisiko dari jenis stationary tadi, dan peluang kegagalannya cukup tinggi. Jadi, pengawasan ini sebaiknya dilakukan oleh profesional. Yang ketiga, ada electronic surveillance. Bentuk pengawasan ini sering dilakukan seperti penyadapan, pengawasan dengan video, dan sebagainya. Tapi, hal ini hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum. Pengawasan ini mungkin terbatas untuk perusahaan yang ingin menyelidiki mengenai fraud atau penipuan oleh karyawannya. Operasi pengawasan dilakukan apabila kemungkinan terjadi kejahatan atau penipuan kolusif berskala besar.
metode investigasi penipuan lainnya gagal. Selanjutnya, investigasi dapat dipantau secara ketat. Terdapat alasan yang signifikan untuk meyakini bahwa penipuan terjadi atau berulang. Selanjutnya, investigasi sangat sesuai dengan hukum dan etika organisasi. Investigasi dapat tetap dirahasiakan, dan otoritas penegak hukum diinformasikan ketika bukti yang sesuai telah dikumpulkan. Selanjutnya, invigilation. Teknik ini merupakan teknik investigasi yang melibatkan pengawasan ketat pada tersangka fraud atau penipuan dalam periode pemeriksaan. Pengawasan yang ketat ini dilakukan untuk beberapa aktivitas selama periode pemeriksaan, sehingga dapat memungkinkan bahwa fraud tidak bisa terjadi. Namun, jika selama pengawasan ini terjadi perubahan, maka hal ini dapat menjadi sorotan di mana fraud itu terjadi. Physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik dapat berguna dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan inventaris, di mana stok fisik dapat dihitung dan inventaris yang hilang dapat dicari. Namun, bukti fisik ini juga terkadang sulit ditemukan karena tindakan penipuan itu biasanya jarang terlihat dan juga sedikit meninggalkan gejala fisik. Selanjutnya, electronic evidence atau bukti elektronik. Berikut proses umum dalam mengumpulkan bukti elektronik, yaitu langkah pertama, amankan perangkat dan lakukan tugas awal. Langkah pertama dalam mengumpulkan bukti elektronik adalah melakukan penyitaan perangkat. Langkah kedua, cloning perangkat dan hitung CRC checksum. Cloning seluruh hard disk, drive, kesalinan terpisah dan hitung checksum memvalidasi keasliannya. Langkah ketiga, cari perangkat secara manual. Langkah keempat, cari perangkat menggunakan prosedur otomatis. Setelah metode pencarian manual digunakan, simpatisan harus mencari di seluruh hard drive atau termasuk kosong spasi menggunakan kata kunci dan carian otomatis lainnya. Selanjutnya, paket perangkat lunak forensik. Perangkat lunak ini sudah banyak digunakan di beberapa universitas, misalnya Helix. Helix ini pernah digunakan untuk menyelidiki panggilan telepon yang dilakukan ke Puerto Rico. Selanjutnya, sistem email. Sistem email sering kali terbukti menjadi gudang komunikasi yang luar biasa antara tersangka dan orang lain. Dalam dunia elektronik saat ini, media email harus selalu dipertimbangkan selama investigasi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.